Salam Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang dalam program ilustrasi khotbah Kristen. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang menarik dan sedikit lucu bagi saya, yaitu cerita mengenai pendeta Manado dan juga pilot orang Manado. Jadi sama-sama orang Manado. Seperti biasa, pendeta akan pergi pelayanan ke Jakarta. Dan ketika dia pergi ke Jakarta, dia naik sebuah pesawat dan ternyata pilotnya adalah orang Manado juga. Jadi pendeta ini bernama Pendeta Jeffrey dan pilot ini adalah bernama Andreas. Nah, akhirnya mereka karena kenalan di bandara waktu mau naik ke pesawat, pilot Manado ini bilang sama Pak Pendeta Jeffrey, nanti tolong setelah di atas pesawat bisa datang ke ruangan saya supaya bisa melihat bagaimana pilot membawa pesawat. Ya, kira-kira begitulah. Nah, akhirnya mereka naik dan pesawat itu berangkat menuju Jakarta. Ketika sekian ribu kaki di atas daratan, maka pilot orang Manado ini dengan bangganya menunjukkan kepada pendeta itu bahwa dia seorang pilot yang baik. Nah, tapi dasar pendeta itu coba-coba bertanya. Dia bilang, Pendeta Jeffrey bilang, bertanya kepada pilot yang orang Manado ini, berapa lama ngana jadi pilot? Jadi pendeta ini bilang, berapa lama ngana jadi pilot? Maksudnya, sudah berapa lama kamu jadi pilot? Pilot Andreas ini menjawab, 34 tahun kita bawa ini pesawat. Maksudnya dia sudah jadi pilot ini 34 tahun. Lalu Pendeta Jeffrey bilang sama pilot Andreas, coba ngana kasih bajalang mundur tuh pesawat. Maksudnya coba kamu jangan hanya kasih maju pesawatnya, tapi kasih mundur. Nah, lalu pilot orang Manado ini jengkel. Ini pendeta ini ada-ada saja. Masa pesawat dikasih mundur ke belakang? Lalu pilot ini tidak kalah akal. Dia balik bertanya kepada pendeta. Si pilot bertanya kepada pendeta itu, ngana seberapa tahun jadi pendeta? Jadi pendeta itu berkata, saya sudah lama. Saya sudah kira-kira 20 tahun jadi pendeta. Jadi pilot ini berkata, ngana so jadi pendeta 20 tahun? Maksudnya, kamu sudah jadi pendeta 20 tahun ya? Lalu pilot ini balik dan bilang, kalau begitu Pak Pendeta, ngana coba doa Bapak kami mulai dari amin sampai kepada Bapa di sorga. Saudara, akhirnya pendeta ini malu dan dia berpikir betul juga ya. Sama-sama pilot ini jengkel karena dia disuruh mundur ke belakang. Si pilot ini tantang pendeta untuk ngana coba kalau berdoa Bapa kami itu dari belakang, dari amin. Nah, ini cerita yang kelihatan lucu, tetapi saya punya prinsip bahwa dari cerita ini kita belajar bahwa ternyata dua profesi ini, pendeta maupun pilot, dilarang atau tidak bisa mundur. Nah, Alkitab juga bilang di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, 38, 39 berkata, Ibrani pasal 10 ayat 37, 38, 39, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun berada, seperti cerita lucu tadi, pesawat tidak bisa mundur, doa Bapa kami pun tidak bisa dari belakang, mundur dari belakang, dari amin baru kepada Bapa di sorga atau Bapa kami di sorga. Nah, demikian dengan kekristenan. Kekristenan tidak mengenal kata mundur di dalam hidup ini.
Tadi Ibrani mengatakan kalau kita mundur maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita seperti ditantang, seperti pilot yang ditantang untuk coba bawa pesawat mundur. Demikian pendeta ditantang untuk kalau bisa doa Bapa kami mundur dari belakang, maju ke depan. Tidak semua orang bisa. Demikian dengan hidup kita. Saudara-saudara, hidup memang sukar, hidup memang penuh tantangan. Kadang-kadang ada godaan untuk kita mundur, kadang-kadang ada godaan untuk kita menyerah dan kita tinggalkan Tuhan. Ekonomi, kesusahan, sakit penyakit membuat orang tidak bisa setia dengan Tuhan. Tapi lewat Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 39 mau bilang kepada kita bahwa hidup ini, kekristenan tidak mengenal kata mundur. Kenapa kekristenan tidak mengenal kata mundur? Sebab Ibrani 10 ayat 37 saya baca. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya apa? Bahwa orang Kristen dilarang mundur. Bukan saja dilarang mundur, tapi tidak boleh mundur, tidak bisa mundur. Kenapa? Pertama, karena semakin hari kita dekat dengan kedatangan Tuhan. Menurut Ibrani pasal 10 ayat 37, Yesus segera datang dan dia tidak menunda-nundanya. Jadi kalau engkau mundur, pada saat engkau mundur lalu Tuhan datang, maka kita menjadi orang-orang yang paling malang di dalam dunia. Apapun persoalanmu, apapun tantangan dalam mengiring Tuhan, apapun tantangan dan kesusahan dalam melayani Tuhan, jangan pernah mundur. Karena Yesus segera datang kali kedua. Di dalam ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengapa kekristenan tidak boleh mundur? Karena yang kedua, kalau yang pertama karena Kristus akan segera datang, maka yang kedua dikatakan kalau orang mundur, Yesus Tuhan sebagai hakim yang adil akan datang dan kita masuk dalam golongan orang yang tidak berkenan. Kalau begitu saudara-saudara, jangan mundur. Apapun persoalan yang saudara hadapi sebagai hamba Allah kah, sebagai jemaat kah, sebagai umat, jangan pernah mundur. Karena orang-orang yang mundur adalah orang-orang yang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan jangan pernah melihat sorga. Mereka tidak akan pernah melihat masa depan, apalagi melihat sorga. Sebab hanya mereka yang setia dan bertahan sampai akhir yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara-saudara, yang ketiga, mengapa kekristenan tidak bisa mundur? Bukan hanya ilustrasi tadi yang tidak bisa mundur. Pilot tidak bisa bawa pesawat mundur. Doa Bapa kami oleh pendeta juga tidak bisa mulai dari mundur dari belakang. Demikian kekristenan. Kekristenan hanya kenal satu kata, maju, dan tidak boleh mundur. Sekali lagi, kekristenan hanya mengenal kata maju dan tidak ada kenal kata mundur. Mengapa demikian? Sebab pada ayat yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Yang ketiga, mengapa orang Kristen tidak boleh mundur? Yang ketiga adalah karena ketika kita mundur, kita akan binasa. Saya lihat ada begitu banyak orang yang awal-awalnya ikut Tuhan. Hari-hari ini kita lihat di YouTube, ada pendeta-pendeta yang dulu melayani Tuhan luar biasa, sekarang menjadi orang yang tidak percaya, sekarang menjadi mualaf, sekarang tinggalkan iman. Kenapa? Saya percaya mungkin satu, karena susah, mungkin karena ekonomi, mungkin karena banyak persoalan yang menindih dia merasa bahwa menjadi seorang hamba Tuhan susahnya minta ampun, dan itu sebabnya dia mundur. Tapi Alkitab bilang, kalau engkau mundur, engkau binasa. Sudah tiga hal orang Kristen dilarang untuk mundur. Pertama, kenapa tidak boleh mundur? Karena Alkitab bilang dalam Ibrani 10 ayat 37, karena Yesus tidak akan tunda-tunda kedatangannya. Artinya dia segera datang. Dan kalau engkau mundur pada saat dia datang, engkau terlambat. Yang kedua, mengapa tidak boleh mundur orang-orang Kristen? Karena dikatakan bahwa di dalam ayat 38 tadi, bahwa apabila engkau mengundurkan diri, engkau menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, kita tidak berkenan. Jadi kalau saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setialah, karena hanya mereka yang tidak mundur yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita tahu dikatakan bahwa mereka yang mengundurkan diri dan binasa, artinya mereka yang mengundurkan diri dari iman mereka, dari percaya mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan binasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi dari ilustrasi pendeta Manado
dan pilot Manado hanya mengenal satu kata, tidak ada kata mundur dan menyerah. Demikian kekristenan, kita tidak mengenal kata mundur. Teruslah berjuang saudaraku, dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, imanmu di dalam Yesus harus tetap teguh. Sebab saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkatimu. Saudara-saudara, sebelum saya akhiri khotbah saya minta saudara-saudara dukungan atas channel ini, agar channel ini berkembang. Karena itu saudara-saudara, dukunglah channel ini supaya channel ini jadi berkat dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dukung dengan cara pertama, klik like, share, dan beri komentar. Dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ini. Dan saudara akan mendapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi terbaru dari kami. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang mengucapkan terima kasih untuk seluruh subscriber saya yang telah mendukung saya selama ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.